Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mufli Fadlur Rahman Jalil dengan NIM H051211049 selaku Ketua Kelompok 9 yang akan ditemani oleh dua orang untuk menjelaskan materi metabolisme, katabolisme, yaitu Perkenalkan, nama saya Fadila Anissa Rosadi dengan NIM H0512111084. Saya Said Agil Al-Munawara dengan NIM H0512111073. Adapun pembahasan dalam video kali ini yaitu yang pertama, definisi metabolisme, yang kedua, enzim yang mencakup komponen enzim, sifat enzim, dan teori kerja enzim. Dan yang ketiga adalah katabolisme yang mencangkup respirasi aerob dan respirasi anaerob. Apa itu metabolisme? Setiap makhluk hidup melaksanakan proses metabolisme. Metabolisme berasal dari bahasa Yunani, yaitu dari kata metabole yang berarti perubahan, yang dipakai untuk menunjukkan semua transformasi kimia dan energi di dalam tubuh. Metabolisme sering disebut juga reaksi enzimatis karena menggunakan enzim sebagai biokatalisator. Metabolisme dibedakan menjadi dua, yaitu katabolisme dan anabolisme. Selanjutnya, enzim. Enzim adalah protein yang bertindak sebagai biokatalisator dalam reaksi kimia di dalam tubuh. A. Komponen enzim. Komponen enzim yang utuh disebut sebagai holoenzim, tersusun dari komponen yaitu apoenzim dan kofaktor. Apoenzim sebagai protein dan kofaktor sebagai non-protein. Kofaktor dapat tersusun dari senyawa anorganik, organik, dan ion logam. B. Sifat enzim. Yang pertama, sebagai biokatalisator, mempercepat reaksi kimia dengan cara menurunkan reaksi aktivasi. Yang kedua, sebagai protein termolabil, akan rusak pada suhu tinggi dan inaktif pada suhu rendah. Yang ketiga, bekerja spesifik, di mana satu enzim hanya khusus untuk satu jenis substrat. Dan yang terakhir, bekerja dipengaruhi beberapa faktor, yaitu suhu, pH, konsentrasi substrat, konsentrasi enzim, dan inhibitor. Teori kerja enzim. Teori kerja enzim terbagi menjadi dua, yaitu yang pertama, teori Lock and Key model. Yang kedua, induced feed model. Untuk lebih jelasnya, bisa disimak gambar di samping. Katabolisme. Katabolisme merupakan reaksi pemecahan senyawa kompleks menjadi senyawa sederhana, disertai dengan pembebasan energi atau endergonik. Contoh reaksi katabolisme adalah respirasi yang dibagi menjadi dua, yaitu respirasi aerob dan respirasi anaerob, yang akan dijelaskan oleh teman saya. Respirasi aerob adalah proses penguraian senyawa organik menggunakan oksigen bebas. Proses ini terjadi di dalam organel sel yang disebut mitokondria. Reaksinya yaitu C6H12O6 plus 6O2 menjadi 6CO2 plus 6H2O dan menghasilkan 36 ATP. Saat kita mengkonsumsi makanan yang mengandung glukosa, misalnya nasi, setiap molekul glukosa akan dipecah melalui 4 tahap sampai dihasilkan energi. 4 tahapannya yaitu glikolisis, dekarboksilasi oksidatif, siklus Krebs, dan transport elektron. Glikolisis merupakan tahap pertama respirasi aerob yang terjadi di dalam sitoplasma atau sitosol. Pada tahap ini, molekul glukosa akan diuraikan menjadi senyawa yang lebih sederhana. Hasil penguraian molekul glukosa pada glikolisis yaitu 2 molekul ATP, 2 molekul asam pirufat, dan 2 molekul NADH.
Untuk lebih lengkapnya, perhatikan bagangan di samping. Glukosa diubah menjadi glukosa 6-fosfat disertai pemecahan ATP menjadi ADP. ATP harus dipecah menjadi ADP karena dibutuhkannya sumber energi. Glukosa 6-fosfat diubah menjadi fruktosa 6-fosfat. Fruktosa 6-fosfat diubah menjadi fruktosa 1,6 bifosfat disertai pemecahan ATP menjadi ADP. Fruktosa 1,6 bifosfat dipecah menjadi 1 molekul gliseraldehid 3-fosfat atau PGAL dan 1 molekul dihidroksiaseton fosfat atau DHAP. Molekul DHAP diubah menjadi senyawa PGAL sehingga terbentuk 2 molekul PGAL. Molekul PGAL diubah menjadi senyawa 1,3 bifosgliserat dengan cara mengikat PI atau fosfat organik. Setiap satu molekul PGAL menghasilkan 1 NADH. 1, bisfosgliserat diubah menjadi 3 fosfatgliserat. Pada reaksi ini menghasilkan ATP sebagai sumber energi. 3 fosfatgliserat diubah menjadi 2 fosfatgliserat. 2 fosfatgliserat diubah menjadi senyawa fosfonol pirufat. Fosfonol pirufat diubah menjadi asam pirufat disertai pembentukan ATP. ATP sendiri merupakan sumber energi yang nantinya digunakan untuk transport aktif menuju mitokondria. Untuk 2 molekul NADH yang dihasilkan akan ditransfer ke tahap transport elektron. Dekarboksilasi oksidatif. Ini merupakan tahap kedua setelah glikolisis. Tahap ini berlangsung di dalam mitokondria. Reaksi pertama diawali dengan perubahan asam pirufat menjadi asetil koenzim A atau asetil-CoA. Perubahan tersebut menghasilkan molekul CO2 dan NADH. Artinya, satu molekul asam pirufat akan menghasilkan satu molekul asetil-CoA, CO2, dan NADH. Oleh karena pada tahap glikolisis dihasilkan 2 asam pirufat, maka dekarboksilasi oksidatif menghasilkan 2 molekul asetil-CoA, 2 molekul CO2, dan 2 molekul NADH. Untuk prosesnya, simak bagangan di samping. Asam pirufat yang terbentuk pada tahap glikolisis akan melepaskan gugus karboksilat atau COO-. Gugus tersebut akan diubah menjadi CO2. Sisa atom C dalam bentuk CH3COO- akan mentransfer kelebihan elektronnya pada molekul NAD+ menjadi NADH. Untuk CH3COO- diubah menjadi asam asetat. Asam asetat akan berikatan dengan koenzim A dan membentuk asetil koenzim A atau asetil-CoA. Siklus Krebs. Siklus Krebs adalah tahapan ketiga dari serangkaian respirasi aerob. Pada tahap ini akan dihasilkan 2 molekul ATP, 6 molekul NADH, 2 molekul FADH2, dan 4 molekul CO2. Untuk urutan prosesnya, perhatikan bagangan berikut. Asetil-CoA berikatan dengan asam aksaloasetat membentuk asam sitrat. Itulah mengapa siklus Krebs ini biasa disebut siklus asam sitrat. Asam sitrat diubah menjadi asam isositrat. Asam isositrat diubah menjadi asam alfa-ketoglutarat. Reaksi ini disertai pelepasan CO2 dan pembentukan NADH. Asam alfa-ketoglutarat diubah menjadi suksinil-CoA yang memiliki 4 atom karbon. Reaksi ini juga disertai pelepasan CO2 dan pembentukan NADH. Suksinil-CoA yang terbentuk diubah menjadi asam suksinat. Reaksi ini menghasilkan GTP. Selanjutnya, GTP diubah menjadi ATP, lalu asam suksinat diubah menjadi asam fumarat disertai pembentukan FADH2. Asam fumarat yang terbentuk diberi tambahan air agar berubah menjadi asam malat. Asam malat diubah menjadi asam aksaloasetat kembali disertai pembentukan NADH. Transport elektron. Transport elektron merupakan tahap akhir pada respirasi aerob yang disertai pembentukan ATP paling banyak. Transport elektron berlangsung di dalam kristal, yaitu membran dalam mitokondria.
Senyawa yang terlibat dalam transport elektron adalah koenzim Q, sitokrom B, sitokrom C, sitokrom A, sitokrom A3, dan oksigen. Transport elektron yang melibatkan oksidasi NADH akan menghasilkan 3 ATP dan 1 H2O. Demikian halnya dengan oksidasi FADH2. Pada oksidasi FADH2, jumlah ATP yang dihasilkan lebih sedikit, yaitu 2 ATP. Hal ini disebabkan oleh kecilnya energi yang dihasilkan oleh oksidasi FADH2. Dari tahapan glikolisis sampai siklus Krebs, NADH dan FADH2 yang dihasilkan berturut-turut adalah 10 dan 2 molekul. Artinya 10 NADH ditambah 5 O2 menjadi 10 NAD+, ditambah 10 H2O ditambah 30 ATP. 2 FADH2 ditambah O2 menjadi FAD+, ditambah 2 H2O ditambah 4 ATP. Lebih lanjutnya, simak bagian di samping. NADH mampu menghasilkan elektron berenergi tinggi melalui proses oksidasi. Lalu, elektron tersebut ditransfer ke koenzim Q. Oleh karena tingginya energi elektron, ADP dan fosfat anorganik bersatu membentuk ATP. Koenzim Q akan dioksidasi oleh sitokrom B. Akibatnya, koenzim Q akan melepaskan elektron dan 2 ion H+. Sitokrom B akan dioksidasi oleh sitokrom C sehingga dihasilkan energi cukup tinggi. Akibatnya, ADP dan fosfat anorganik akan bersatu membentuk ATP. Selanjutnya, sitokrom C akan mereduksi sitokrom A. Sitokrom A akan mengoksidasi sitokrom A3. Reaksi ini juga memicu terbersatunya ADP dan fosfat anorganik membentuk ATP. Sitokrom A3 dioksidasi oleh sebuah atom oksigen. Hasil akhir dari reaksi ini adalah terbentuknya molekul H2O. Dengan demikian, tahap transport elektron menghasilkan 34 ATP dan 12 H2O. Jika seluruh ATP dijumlah dari glikolisis sampai transport elektron akan dihasilkan sebagai tabel berikut. Secara singkat, tahapan respirasi aerob yaitu glikolisis terjadi di sitoplasma yang mengubah glukosa menjadi 2 ATP, 2 asam pirufat, dan 2 NADH. Karbon dioksida oksidasi terjadi di matriks mitokondria yang mengubah 2 asam pirufat menjadi 2 asetil-CoA dan 2 NADH. Siklus Krebs terjadi di matriks mitokondria yang mengubah 2 asetil-CoA menjadi 2 ATP, 4 CO2, 6 NADH, 2 FADH2. Transport elektron terjadi di membran dalam mitokondria atau krista yang mengubah 10 NADH dan 2 FADH menjadi 34 ATP dan 6 H2O. Proses selanjutnya yaitu proses anaerob akan dijelaskan oleh teman saya. Selanjutnya, saya akan menjelaskan yang namanya respirasi anaerob. Respirasi anaerob merupakan respirasi yang tidak membutuhkan yang namanya oksigen atau O2. Maka dari itu, agar tidak membutuhkan terlalu banyak energi, maka proses yang dilakukannya pun tidak sebanyak yang respirasi aerob lakukan. Pada proses respirasi anaerob terdapat yang namanya fermentasi alkohol serta fermentasi asam laktat. Untuk fermentasi alkohol biasanya terjadi pada mikroorganisme seperti fungi, yaitu Saccharomyces yang digunakan dalam kehidupan sehari-hari kita itu pada pembuatan tape. Pada fermentasi alkohol terdapat glukosa yang kemudian akan mengalami proses glikolisis menjadi 2 asam pirufat. Ketika terjadi proses glikolisis, akan dihasilkan 2 ATP yang terbentuk dari 2 ADP dan 2 PI atau HOPO3 2-min, serta 2 NADH yang terbentuk dari 2 NAD+. Setelah itu, asam pirufat tadi akan berubah menjadi 2 asetaldehid dan menghasilkan 2 CO2. Kemudian, akan diubah lagi menjadi 2 etanol. Pada proses pengubahan 2 asetaldehid menjadi 2 etanol, akan terjadi yang namanya regenerasi NAD+, yang mengakibatkan 2 NADH diurai kembali menjadi 2 NAD+, sehingga menghasilkan 2 etanol. Selanjutnya, ada yang namanya fermentasi asam laktat. Fermentasi asam laktat ini terjadi ketika kondisi tubuh hewan maupun manusia mengalami yang namanya kekurangan oksigen. Misalnya, pada saat kita lari, lalu kita merasa lutut kita tiba-tiba mengalami sakit. Hal tersebut dapat terjadi karena tubuh kita mengalami yang namanya kekurangan oksigen, sehingga menyebabkan terjadinya penumpukan asam laktat pada lutut kita.
Pada proses fermentasi asam laktat sendiri hampir sama dengan fermentasi alkohol, yaitu pertama-tama glukosa akan mengalami yang namanya proses glikolisis menjadi 2 asam pirufat, di mana proses glikolisis sendiri menghasilkan 2 ATP dari 2 ADP dan 2 PI atau HOPO3 2-min, serta 2 NAD+ yang akan membentuk 2 NADH. Tetapi ketika telah menjadi asam pirufat ini akan langsung menjadi 2 asam laktat, di mana dalam proses tersebut terjadi penguraian 2 NADH menjadi 2 NAD+ kembali dalam proses regenerasi NAD+. Nah, itulah tadi proses fermentasi alkohol dan fermentasi asam laktat. Jadi, perbedaan dari fermentasi alkohol dan fermentasi asam laktat yaitu 1. Pada proses fermentasi alkohol terdapat 4 tahapan, sedangkan pada fermentasi asam laktat hanya memiliki 3 tahapan. Yang kedua, pada fermentasi alkohol ketika asam pirufat berubah menjadi asetaldehid, ia juga menghasilkan yang namanya 2CO2, sedangkan pada asam laktat sendiri tidak menghasilkan yang namanya gas CO2. Terakhir, perbedaan antara respirasi aerob dan anaerob. Yang pertama, respirasi aerob membutuhkan O2, sedangkan respirasi anaerob tidak membutuhkan yang namanya O2. Yang kedua, pada respirasi anaerob menghasilkan 38 APT total, atau 36 ATP pada produk akhir. Sedangkan pada anaerob hanya menghasilkan 2 ATP dari tiap tahapannya. Yang ketiga, respirasi aerob membebaskan CO2 dan H2O secara sempurna, sedangkan anaerob melakukannya dengan tidak sempurna. Yang keempat, di respirasi aerob, hidrogen yang dibebaskan akan bergabung dengan O2 membentuk H2O, sedangkan anaerob, hidrogen diikat oleh asetaldehid untuk membentuk yang namanya asam laktat atau etanol. Yang kelima, pada lokasi kejadian, respirasi aerob terjadi di mitokondria sedangkan anaerob terjadi di sitoplasma. Dan yang terakhir, proses respirasi aerob yang lebih kompleks dibandingkan dengan anaerob yang lebih sederhana.